Seringkali pesan komunikasi melahirkan beraneka ragam tanggapan. Kita sudah sempat membicarakan ini di pembahasan sebelumnya, bahwa setiap peristiwa, bahwa sebuah objek pasti akan melahirkan tanggapan yang berbeda-beda. Dan itu semua tergantung pada keadaan diri kita masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa setiap orang mempersepsi stimuli berdasarkan karakteristik personalnya. Dalam hal berkomunikasi, setiap pesan yang datang dari diri kita pasti melahirkan tanggapan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena memang kata-kata tidak memiliki makna. Oranglah yang memberi makna. Words don't mean, people mean. Berangkat dari narasi ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap satu rahasia pada diri manusia, yaitu yang disebut dengan sistem komunikasi intrapersonal. Hal ini akan kita mulai dengan pertanyaan mendasar, bagaimana sih proses yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia berkomunikasi? Bagaimana proses yang terjadi ketika seseorang menangkap stimuli dan lalu mempersepsikannya? Ada proses-proses tertentu dalam diri manusia ketika ia menangkap informasi, mengolah, lalu kemudian mengembalikannya. Hal ini dapat dimaknai bahwa stimuli yang datang dari seseorang itu tidak terjadi begitu saja. Ia tidak seperti membolak-balikkan tangan. Ia juga tidak seperti jatuhnya embun di pagi buta. Ada proses-proses tertentu yang perlu dicermati. Apa saja proses-proses tersebut? Proses-proses tersebut adalah sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Proses-proses inilah yang terjadi pada diri setiap manusia, namun memang sangat tidak mudah untuk disadari. Baiklah, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu sensasi. Sensasi adalah tahap awal penerimaan informasi pada diri manusia. Setiap apa yang Anda bisa tangkap dengan alat indera Anda, itulah sensasi. Itu berarti sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, apalagi konseptual dan simbolik. Apalagi yang terutama sekali, sensasi ini berkaitan dengan kegiatan alat indera. Ada pertanyaan begini, bagaimana rasanya manis? Bagaimana rasanya dingin? Bagaimana pula rasanya terluka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita tidak perlu mengungkapkannya dengan penguraian-penguraian verbal. Kita juga tidak perlu bermain-main dengan akrobat bahasa. Dan apalagi misalnya kalau dengan sengaja menyesatkan diri ke dalam hutan simbol dan konsep. Karena yang bernama atau yang disebut dengan sensasi itu adalah ketika alat indera kita mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang hanya dipahami oleh komputer otak. Dan itu haruslah pengalaman yang segera. Jadi ketika Anda menangkap stimuli yang diberikan oleh udara di pagi hari, dengan segera Anda akan menerima, mengetahui informasi dari keadaan itu. Ini memberikan makna kepada kita bahwa dengan alat indera kita mampu memperoleh pengetahuan di lingkungan sekitar kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh John Locke, there is nothing in the mind what was first in the senses. Tidak ada apa-apa dalam jiwa kita kecuali harus lebih dulu melewati alat indera. Maka dapat dibayangkan jika keberadaan manusia, keberadaan kita di dunia tidak dilengkapi dengan alat indera. Mungkin dilengkapi, tapi sebagian besar dari alat indera itu tidak berfungsi dengan baik. Maka kalau itu yang terjadi, tentu saja kita tidak dapat mengetahui, meraba, merasakan bagaimana bentuk dunia yang indah ini. Kita tidak akan pernah mendengar kata-kata romantis dari orang yang kita cintai. Kita juga tidak akan pernah bisa mencium bau tubuh diri kita sendiri saat kita bangun di pagi hari. Ini baru dua alat indera yang tercerabut dari tubuh kita. Bagaimana seandainya jika yang tercerabut dari tubuh kita itu semua alat indera? Nah, kalau demikian yang terjadi, tentu saja dapat dibayangkan bahwa kita mungkin tidak lebih dari sekedar mayat hidup yang berjalan. Selama ini, kita hanya mengenal 5 macam alat indera atau yang kita sebut sebagai panca indera. Padahal dalam psikologi terdapat 9, bahkan ada yang menyebutkannya 11 alat indera, yaitu pendengaran, penglihatan, kinestesis, vestibular, temperatur, perabaan, kemudian ada rasa sakit, perasa, dan yang terakhir penciuman.
Berbagai macam alat indera ini kemudian dikelompokkan ke dalam 3 macam indera penerima yang disesuaikan dengan sumber informasi. Ada sumber informasi yang datang dari dalam, ada sumber informasi yang berasal dari luar. Informasi-informasi yang datang dari luar ini diindra oleh eksteroseptor seperti telinga dan mata. Informasi-informasi yang datang dari dalam diindra oleh interoseptor seperti sistem peredaran darah. Sementara gerakan tubuh manusia, gerakan tubuh kita setiap hari, setiap melakukan komunikasi dan lainnya itu diindra oleh proprioseptor seperti organ vestibular. Dengan demikian, apapun yang dapat menyentuh dan disentuh oleh alat indera, baik itu berasal dari dalam maupun berasal dari luar, maka itu disebut sebagai stimulus. Dengan demikian, ada stimulus yang datang dari luar, ada pula stimulus yang datang dari dalam. Namun demikian, apapun yang terjadi, kualitas penerimaan stimulus salah satunya tergantung atau dipengaruhi oleh kapasitas alat indera. Nah, kapasitas alat indera yang dimaksud adalah bahwa tidak semua manusia memiliki alat indera yang baik atau mulus untuk menerima stimulus. Kalau misalnya alat indera itu lemah, alat indera yang dimiliki oleh kita lemah, maka juga penerimaan atas stimulus juga lemah. Di samping itu, selain kapasitas indera, sensasi ini juga atau stimulus ini juga dipengaruhi oleh pengalaman yang berbeda-beda serta lingkungan budaya. Artinya bahwa pengalaman yang kita miliki di masa lalu misalnya, atau di mana misalnya di sebuah lingkungan budaya tertentu kita tinggal, maka ini juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas penerimaan kita terhadap stimulus. Di titik ini, berarti kita sudah membicarakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan kita atas stimulus yang datang kepada diri kita. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita sudah membicarakan faktor-faktor itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana kita menangkap stimuli, maka kembali kepada sensasi, apapun yang kita tangkap melalui alat indera, pada akhirnya juga akan tetap mempengaruhi persepsi. Persepsi adalah proses kedua yang perlu kita ketahui dalam sistem komunikasi intrapersonal. Ketika kita memberikan makna pada stimulus indrawi, itulah persepsi. Ini menandakan, mengabarkan kepada kita bahwa persepsi adalah pengalaman atas sebuah objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang hanya dapat diperoleh melalui menyimpulkan dan menafsirkan pesan. Persepsi sangat dipengaruhi oleh perhatian. Perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran di saat stimulus yang lain melemah. Perhatian ini juga bisa didefinisikan ketika kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera dan mengesampingkan, mengabaikan, menegasikan stimulus-stimulus yang lain. Nah, ada beberapa hal yang dapat memicu munculnya atau terjadinya perhatian ini, seperti gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan. Manusia secara alami tertarik atau ingin mencurahkan perhatian pada objek-objek yang bergerak. Terlebih lagi kalau objek-objek yang bergerak atau pergerakan objek tersebut terjadi secara berulang-ulang. Di sisi yang lain, bisa juga ditambahkan bahwa manusia secara alami juga tertarik untuk mencurahkan perhatian pada objek-objek baru yang luar biasa dan berbeda. Kadang-kadang kita juga tertarik pada hal-hal kecil. Memang hal kecil atau objek atau gerakan itu terjadi sangat kecil misalnya intensitasnya. Tetapi bagaimana jika yang kecil itu terjadi secara berulang-ulang? Nah, di sisi ini manusia juga dapat digambarkan mereka tertarik pada hal-hal walaupun kecil terjadi secara berulang-ulang. Misalnya 1 tahun penuh, setengah bulan penuh, itu akan lebih menarik perhatian daripada objek-objek yang bergeraknya hanya 1 kali selama sebulan misalnya. Selain daripada itu, persepsi juga dipengaruhi oleh kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor personal.
Bagi orang-orang yang lapar, mereka akan lebih mencurahkan perhatian pada makanan. Misalnya kalau mereka lagi berjalan di sebuah gang atau di sebuah jalan, kalau kondisi perutnya lagi lapar, mereka akan lebih mencurahkan perhatian pada makanan, karena itu yang mereka sedang butuhkan. Sementara bagi orang-orang yang hidup atau tinggal atau tumbuh besar di sebuah pantai, mereka tidak akan tertarik mencurahkan perhatian pada deburan ombak. Mereka lebih tertarik untuk mencurahkan perhatian pada gunung misalnya, atau pada gedung-gedung pencakar langit di tengah sebuah kota. Hal lain yang dapat memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap persepsi adalah kebudayaan. Hal ini secara khusus sudah dibahas dalam cross-cultural psychology dan intercultural communication. Selain daripada itu, persepsi kita akan sebuah objek juga dipengaruhi oleh frame of reference, kerangka rujukan yang kita pakai. Misalnya, bagi seorang pengangguran, uang 100.000 itu sangat berarti. Tetapi bagaimana bagi Joe yang misalnya setiap bulan dia mendapatkan income 5 juta? Maka tentu saja uang 100.000 di tangannya sangat tidak berarti. Ini kerangka reference atau kerangka rujukan, frame of reference. Maka kemudian kerangka yang kita pakai untuk menilai sesuatu juga akan sangat berpengaruh pada persepsi kita akan sebuah objek atau akan sebuah peristiwa. Sampai di sini berarti kita sudah membicarakan faktor-faktor fungsional yang dapat mempengaruhi persepsi. Selain faktor fungsional, tentu juga ada faktor-faktor struktural. Faktor-faktor struktural ini bisa didefinisikan sebagai faktor-faktor yang semata-mata berasal dari sifat fisik stimulus dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Para psikolog Gestalt seperti Kohler, Wertheimer, dan Kafka merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural. Prinsip-prinsip ini kemudian termaktub dalam teori Gestalt. Dalam prinsip pertama teori Gestalt, saat kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak mempersepsi bagian-bagiannya lalu menghimpunnya. Menurut Kohler, jika kita ingin memahami sebuah peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah. Kita harus menghubungkannya dalam hubungan secara keseluruhan. Sederhananya, untuk memahami seseorang, kita harus melihatnya dalam konteksnya. Yang kedua, dalam lingkungannya. Dan yang ketiga, dalam masalah apa yang sedang dihadapinya. Prinsip yang kedua, medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimulus dengan cara melihat konteksnya. Sementara prinsip yang ketiga, sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Itu saja, saya Latifianto, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.